firman Tuhan yang baik. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Wiwin. Selanjutnya silakan Bu Merliana. Baik, terima kasih Pak Enardo. Bilangan 5 ayat 1 sampai 31 demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Baik laki-laki maupun perempuan, haruslah kau suruh pergi keluar tempat perkemahan. Haruslah mereka kau suruh pergi supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka." Maka orang Israel berbuat demikian. Mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan tempat perkemahan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel, apabila seseorang, laki-laki atau perempuan, melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia, dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan, sehingga orang itu menjadi bersalah, maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu. Kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah. Tetapi apabila orang itu tidak ada kaumnya, kepada siapa dapat dibayar tebusan salah itu, tebusan salah yang harus dibayar itu menjadi kepunyaan Tuhan dan adalah bagian imam, belum terhitung domba jantan pendamaian yang dipakai untuk mengadakan pendamaian bagi orang itu. Dari persembahan-persembahan kudus yang disampaikan orang Israel kepada imam, persembahan khususnya adalah bagian imam. Sedang persembahan-persembahan kudus yang dibawa oleh seseorang adalah bagian orang itu sendiri. Hanya apa yang diserahkannya kepada seorang imam adalah bagian imam itu. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila istri seseorang berbuat serong dan tidak setia terhadap suaminya, dan laki-laki lain tidur dan bersetubuh dengan perempuan itu dengan tidak diketahui suaminya, karena tinggal rahasia bahwa perempuan itu mencemarkan dirinya, tidak ada saksi terhadap dia, dia tidak kedapatan. Dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, maka haruslah orang itu membawa istrinya kepada imam, dan orang itu harus membawa persembahan karena perempuan itu sebanyak 1/10 eva tepung jelai yang ke atasnya tidak dituangkannya minyak dan yang tidak dibubuhinya kemenyan, karena korban itu ialah korban sajian cemburuan, suatu korban peringatan yang mengingatkan kepada kedurjanaan. Maka haruslah imam menyuruh perempuan itu mendekat dan menghadapkannya kepada Tuhan. Lalu imam harus membawa air kudus
dalam suatu tempayan tanah, kemudian harus memungut debu yang ada di lantai kemah suci dan membubuhnya ke dalam air itu. Apabila imam sudah menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, haruslah ia menguraikan rambut perempuan itu, lalu meletakkan korban peringatan, yakni korban sajian cemburuan, ke atas telapak tangan perempuan itu, sedang di tangan imam haruslah ada air pahit yang mendatangkan kutuk. Maka haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan berkata kepadanya, jika tidak benar ada laki-laki yang tidur dengan engkau, dan jika tidak engkau berbuat serong kepada kecemaran, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, keluputlah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini. Tetapi jika engkau, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, berbuat serong dan mencemarkan dirimu oleh karena laki-laki lain dari suamimu sendiri bersetubuh dengan engkau, dalam hal ini haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk, dan haruslah imam berkata kepada perempuan itu, maka Tuhan kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu dengan mengempiskan pahamu dan mengembungkan perutmu. Sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk mengembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu. Dan haruslah perempuan itu berkata, amin, amin. Lalu imam harus menuliskan kutuk itu pada selai kertas dan menghapusnya dengan air pahit itu, dan ia harus memberi perempuan itu minum air pahit yang mendatangkan kutuk itu, dan air itu akan masuk ke dalam badannya dan menyebabkan sakit yang pedih. Haruslah imam mengambil korban sajian cemburuan dari tangan perempuan itu, lalu mengunjukkannya ke hadapan Tuhan dan membawanya ke mezbah. Sesudah itu haruslah imam mengambil segenggam dari korban sajian itu sebagai bagian ingat-ingatannya dan membakarnya di atas mezbah, kemudian memberi perempuan itu minum air itu. Setelah terjadi demikian, apabila perempuan itu memang mencemarkan dirinya dan berubah setia terhadap suaminya, air yang mendatangkan sumpah serapah itu akan masuk ke badannya dan menyebabkan sakit yang pedih, sehingga perutnya mengembung dan pahanya mengempis, dan perempuan itu akan menjadi sumpah kutuk di antara bangsanya. Tetapi apabila perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, melainkan ia suci, maka ia akan bebas dan akan dapat beranak. Itulah hukum tentang perkara cemburuan. Kalau seorang perempuan telah berbuat serong dan mencemarkan dirinya, padahal ia di bawah kuasa suaminya, atau kalau roh cemburu menguasai seorang laki-laki sehingga ia cemburu terhadap istrinya, ia harus menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, dan imam haruslah melaksanakan seluruh hukum ini kepada perempuan itu. Laki-laki akan bebas daripada salah, tetapi perempuan itu haruslah menanggung akibat kesalahannya. Demikian. Suaranya Bu Linda.
Bacaan kedua dari Roma 12. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Enardo. Amin untuk
firman Tuhan. Terima kasih para lektor, Ibu Neliana, Ibu Selinda Simarmata. Selanjutnya kita akan mendengar dengan firman Tuhan hari ini dengan tema orang najis. Silakan gembala kita Pastor Joseph Paujang. Silakan Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Bila kita menanti-nantikan Tuhan di dalam kasih pengharapan yang benar dan di dalam ketulusan hati dan terus dalam mengasihi, mengampuni, memberkati. Ya, saudara, ketika kita melayani Tuhan, ya, seringkali aktivitaslah yang menjadi fokus dari pelayanan kita. Kemarin kita sudah belajar ya, selama seminggu, bagaimana melayani Tuhan supaya jangan mutungan. Karena aktivitas itu belum melayani Tuhan. Ketika terjadi gesekan dan responmu, sikap hatimu benar, itu melayani Tuhan, itu korban persembahan yang harum baunya bagi Tuhan. Ya, itu definisi melayani Tuhan ya. Kalau Anda ikut pemuritan sudah diajarin ya. Itulah persembahan yang harum yang bagi Tuhan. Jadi pelayanan Tuhan itu aktivitas jadi pengurus yayasan itu belum melayani Tuhan. Melayani Tuhan ketika terjadi gesekan dan responmu benar. Itulah melayani Tuhan. Ya. Waduh, mengerikan ya. Ternyata banyak orang salah selama ini. Dan ya karena dimotivasi oleh pendetanya sih ya, supaya aktif di gereja lah, inilah. Pendetanya senang kalau banyak aktivitas. Nah itu ya, aktivitas terjadi karena kebutuhan. Dalam bukunya Rick Warren yang saya bagikan kepada pengurus itu ya, jadi aktivitas itu terjadi karena kebutuhan. Jangan menciptakan program supaya ada aktivitas. Salah, saudara. Tetapi aktivitas itu datang karena ada kebutuhan, ya di Kisah Para Rasul ya, ada kebutuhan diakonia. Maka dibuatlah diaken-diaken. Jadi bukannya kita nggak ada apa-apa, justru dibikin supaya sibuk. Jangan. Tapi kan ada kebutuhan, ya, maka jemaat kemudian diaktifkan untuk membantu melayani, saling melayani. Sampai terjadi gesekan, itulah melayani Tuhan. Itu ya. Nah, kalau nggak ada yang saling melayani, lagi mana kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang sehari-hari kita. Siapa yang mau ngurusin uangnya itu? Harus. Siapa yang mau besuk jemaat? Harus ada. Itu melayani sesama. Dan ketika kamu bergesekan satu sama lain, maka pelayanan sesama itu menjadi melayani kepada Tuhan. Itu ya. Itu maknanya itu ya. Nah, saudara, kalau tadi ada cerita yang bagus tadi ya, itu seperti dongeng-dongeng dulu zamannya saya kecil, ada drama di TVRI itu ya. Ada istri yang bohong sama suaminya. Pokoknya ada salah satu orang lah di rumah itu yang bohong. Nah, ini drama di televisi, ada salah satu orang, bukan cuma istri ya. Nah, ada salah satu orang di rumah itu mencuri, lalu siapa yang mencuri nih? Udahlah, supaya yang mencuri itu ngaku, maka dikasih air di mantra-mantrai, ya. Siapa yang mencuri minum air ini pasti perutnya kembung. Kalau yang nggak mencuri dia minum aja ya. Tapi yang merasa mencuri kan ketakutan, dia nggak mau minum. Katanya tadi yang mencuri ngaku ya. Nah itu kalau di dalam bilangan 5 itu juga tadi ceritain begitu ya. Kalau ada istri yang dituduh selingkuh, berbuat tidak baik, lalu dikasih air pahit. Ya, air pahit itu air, terus dikasih debu yang dari dalamnya ruangan maha suci itu ya. Nah, kemudian disuruh minum. Nanti kalau ternyata kamu memang suci murni, maka perut kamu tidak kembung. Kalau kamunya salah, ya perutnya kamu kembung, kakinya kamu kurus. Jadi mengecil sendiri, mengerikan kan?
Ya, apakah terjadi begitu? Ya, nggak pernah disebutkan di Alkitab terjadi begitu ya, nggak pernah disebutkan ada peristiwa seperti itu. Tapi itu dipakai ya. Ya di zaman itu wajar ya. Di zaman itu hal-hal seperti itu bisa buat nakutin ya. Tapi zaman sekarang orang malah sumpah pocong pada nggak takut kan? Wah ditakut sumpah pocong katanya ya. Tapi sekarang orang sumpah pocong goblok lo takut sama sumpah pocong ya. Mau kamu maling, mau kamu iblis, mau kamu apa, sumpah pocong nggak ada artinya apa-apa. Nggak usah takut. Ada pembohong. Ih, goblok sumpah pocong ya. Aduh, saya bingung sama sumpah pocong. Ya akhirnya nggak ketahuan, malah yang penjahatnya malah kesenengan, terbukti nggak bisa dituntut lagi kan. Sudah sumpah pocong, kan? Aduh, tahayul. Tapi kalau yang air pahit itu kita nggak pernah tahu benar apa nggak. Tetapi itu memang dipakai supaya orang itu bisa mengakui kesalahannya ya, memang dipakai. Dan ya kalau dalam masyarakat tradisional zaman itu ya saya rasa ya cukup berhasil ya zaman itu ya, karena orang kan melihat bagaimana kilat menyambar-nyambar ketika Torah itu turun kan di Sinai itu kan. Ya orang pasti takut ya, saya kira orang takut lah. Lihat laut terbelah apa segala macam ditakut-takutin begitu ya takut lah ya. Entah benar entah enggak yang kita nggak tahu. Pokoknya ya takut. Nah, tapi sebenarnya apa yang dimaksud? Yang dimau oleh Tuhan dari ngasih air pahit itu, saudara. Sebenarnya kan tujuannya supaya orang itu nggak usah minum, dia ngaku. Ya kan, dengan kejujurannya dia. Dan belajar, si suami itu juga belajar ngampuni tanpa istrinya kudu minum air pahit. Ya percaya. Iya di atas iya, tidak di atas tidak. Maunya kan seperti itu sebetulnya. Saudara, namanya roh najis, kalau Anda lihat di dalam itu adalah roh dusta, peramal, maupun ada yang berdusta itu, yaitu roh najis ya. Kenajisan itu dimulai karena ada dusta, ada kebohongan, ada ketidakbenaran. Ya, kalau Anda lihat sekarang ini Israel, Palestina, ini roh najis ini. Karena Palestinanya bohong terus kan, dan menipu seluruh dunia, sehingga PBB, ya, bahkan para orang humanis, dunia pendidikan, banyak yang terpengaruh ya, tertipu ya. Itulah roh najis. Ya, makanya roh dusta, roh peramal itu, roh dusta, roh peramal itu roh najis ya. Ngeri ya, sampai harus dikasih air pahit ditipu-tipu itu roh najis. Perbuatan perselingkuhannya sudah najis, ditambah ini dustanya, roh najis itu. Dan dibuat sedemikian rupa ya, roh najis ini sehingga orang kemudian ya sampai harus dibegituin ya. Makanya Paulus berkata ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan. Karena ketika kita berkata kita mau melayani Tuhan, mempersembahkan, tadi saya kirim di grupnya ini ya, mahasiswa Agios Bible College 1 dan 2, angkatan 1 dan 2, ya bahwa tubuh kita ini adalah bait suci, katanya orang Yudaisme. Dalam 1 Korintus 6 kan juga dituliskan tubuh kita bait suci. Tapi dalam Yudaisme juga sama ya. Bait suci itu bukan yang fisik, bangunan itu lagi. Tapi kita lah bait suci. Ya. Nah, kemarin di TikTok juga ada yang nanya-nanya mancing-mancing. Orang Yahudi kan punya bait suci begini kiblatnya. Oh enggak. Bait sucinya orang Yahudi adalah tubuhnya. Sama seperti orang Kristen. Tambah melongo, tambah bingung dia. Makanya itu ya, pada orang-orang Islam itu pada takut debat sama saya. Ya soalnya apa yang saya tahu itu berbeda dengan orang-orang pada umumnya tahu ya tradisi. Kalau saya kan tahu memang akar asal usulnya. Ya, jadi jawaban saya seringkali membagongkan mereka, saudara, membuat mereka bingung. Nah, itu saudara, tubuh kita ini bait suci, di mana harus ada kebenaran di dalam semua perkataan kita, di mana harus ada ya kebenaran di dalam setiap tingkah laku kita, bukan hasil manipulasi, saudara, bukan tipu-tipu, bukan ilusi. Ya, kalau saya nggak senang ilusi ya, kalau saya ini yang ngomong mah, saya ngomong aja ya, saudara ya. Nggak suka pura-pura baik, pura-pura sopan, pura-pura
Pokoknya apa kamu melihat saya, ya, itu apa adanya, ya. Nah, sehingga saya nggak suka pura-pura. Anda tenang saja, selama saya tidak, kalau saya nggak suka sama kamu, saya nggak suka sama Sanggam, saya pasti ngomel, Sanggam bisa omelin, ya. Sanggam kan tiap hari di TikTok nemenin saya itu kan. Kalau saya nggak suka, ya pokoknya saya ngomel, tapi Sanggam betah sama saya ya. Sanggam betah. Sanggam itu lagi saya didik supaya jadi apologet ya, yang bagus ya. Hmm, Jadi sambil di sela-sela kerjanya dia selalu nongkrong di TikTok saya sambil kerja sambil dengerin itu ya. Nih Darius juga cuma ada apa sih Darius? Tidak ada Darius juga nih. Masih dari sini kerja ya berat ya nggak bisa ikut kelas. Kalau bisa ikut kelas nanti asik tuh ya. Bebas hukum itu kebal hukum si Darius itu ada di Jerman. Nah itu ya saudara ya kita kalau dalam setiap perkataan kita, dalam setiap kita belajar hidup benar, hidup kudus, hidup benar. Jangan ada dusta, ya. Jangan ada kebohongan. Jangan ada roh najis. Ya dalam Wahyu 9 ada roh najis, ya. Itu dusta yang disebar seluruh dunia. Yang mengatakan propaganda roh najis itu ya kodok itu ya, roh najis. Itu adalah propaganda hidup dalam dua dunia kan? Ya kan? Katak itu kan hidup dalam dua dunia. Itu roh najis itu. Karena hidupnya dalam dua dunia. Ya amfibi itu kan. Anda hidupnya di dalam dua dunia. Ya kalau malam jadi setan, kalau malam jadi setan, kalau pagi jadi malaikat, atau kalau lagi Senin sampai Jumat jadi setan, Sabtu Minggu jadi malaikat. Ya, itu roh najis itu hidup dalam dua dunia itu ya, roh najis katak-katak itu ya, hidup dalam dua dunia. Kemunafikan, roh peramal. Roh peramal itu kan roh dusta, ya, propaganda dari neraka, ya horoskop, ya geomansi itu propaganda dari neraka. Nah sekarang ini seluruh dunia sedang dipropagandai oleh Hamas ya, propaganda roh dusta itu ya, roh najis yang sedang menguasai seluruh dunia. Nanti di hari zaman sebentar lagi ya, benar-benar ada propaganda roh najis. Itu roh najis sudah, itu bohongan itu ya. Nah, kita diminta, Paulus berkata kepada kita, hiduplah di dalam kekudusan. Hidup yang kudus, bebas dari roh najis. Karena ketika hidup kita bersih dari kebohongan, ya hidupmu enak, saudara. Orang yang masih harus berbohong, deg-degan. Ya, kalau saya kan karena nggak menipu masa lalu saya, orang mau ngomong apa tentang saya bodoh amat, saudara ya. Karena ya memang begitulah saya lagi mana, memang penjahat. Siapa suruh kamu ke sini? Ya kan? Saya memang penjahat, buat masa lalu saya penjahat. Saya ingin berbuat baik. Saya ingin menjadi baik. Masalah saya sudah baik apa belum ya kita nggak tahu, ya kan? Waktu yang akan membuktikan, nggak ada orang baik aku baiknya nggak ada, ya kan? Waktu yang akan membuktikan saya ini jadi baik apa enggak, ya kan? Anda kan komunitas ini kan baru 3 tahun, ya kan? Waktu yang akan membuktikan apakah saya sudah baik apa enggak, apakah saya bertemu Yesus benar atau saya cuma buat jualan tok. Waktu yang akan membuktikan pada Anda, pada kita semua. Apakah di sini kamu dipulihkan atau kamu di sini tambah edan, ya kan? Waktu yang akan memulihkan. Tetapi ayo kita belajar hidup dan mengatakan kebenaran. Apa yang benar? 285 dusta sehari katanya William Bagus itu ya. 285 dusta sehari. Tiap orang sehari itu pasti mengucapkan 285 dusta per hari. Tiap hari dalam setiap perkataan kita ya. Edan saudara ya. Ada orang mengucapkan dusta sehari, tapi itu rata-rata manusia mengucapkan 285 dusta per hari. Katanya William Bagus itu ya. Gila ya saudara ya. Dusta apa saja ya. Mungkin kan dia di Amerika mungkin ya. Atau dia di kalangan metropolitan yang hidupnya dengan kedok, dengan topeng ya. 285 dusta sehari. Itulah roh najis yang di seluruh dunia. Semua hidup di dalam kemunafikan, dalam dua dunia. Dalam dusta. Pakai topeng. Anda yang hidupnya masih pakai topeng itu, Anda juga termasuk dihinggapi oleh roh najis. Saudara. Ya, Anda yang hidup dalam topeng dua dunia. Anda itu roh najis, hati-hati saudara ya. Kalau kita di sini tenang-tenang saja ya. Enak saudara kalau Anda hidup bersih dari roh najis itu, hidupmu tenang saudara.
kalau hidupmu bersih dari dusta. Enak, saudara ya. Kamu tidak ujuk-ujuk ciluba, begitu ya. Ada orang bongkar masa lalumu. Nggak enak, saudara. Nggak apa-apa kalau kamu memang orang bekas tidak baik. Saya lagi bertobat, masa nggak boleh. Ada orang Islam kemarin yang ngomong, itu Paulus kan pembunuh itu. Paulus itu kan membunuh kata Yesus, kenapa jadi rasul? Nah, pertanyaan simpel. Memang orang dulu Paulus membunuh. Setelah bertemu Yesus membunuh nggak? Ya enggak, tapi kan bekas pembunuh itu. Lah iya, masa orang nggak boleh bertobat sih? Kupluk ini orang Islam ini ya. Masa orang nggak boleh bertobat? Coba kamu lihat Muhammad. Dulu bukan pembunuh, ketemu Jibril sekarang jadi pembunuh. Saya bilang begitu ya. Sewot juga saya bilang orang Islam ini ya. Dia minta ampun IQ-nya di bawah 70. Ya karena sudah kena roh najis itu. Ya kan? Ada ya. Ini beneran saudara ya. Ini kita dewanya, Allahnya itu kan walahu khairul makirin, Allah maha pendusta. Nabinya nipu istrinya, saudara. Ya demi nidurin pembantunya kan, dia nipu istrinya sendiri. Ya kan, umatnya ini juga berdosa juga. Ya, dusta demi dusta itu ya, kalau ada ngeliat Tunditan, Zuma, siapa lagi itu ya, itu ngeri loh kalau bohong itu ya dustanya, dipelintir-pelintir ayat-ayat Alkitab itu ya. Saya pikir, waduh, ini orang-orang Kristen ini hanya orang Kristen tolol yang percaya omongannya Tunditan sama Zuma, sama si siapa itu, Nandar, Riva, siapa itu ya. Hanya orang Kristen tolong yang percaya omongannya mereka. Makanya belajar kelas evangelis ya. Kita itu kan ada kelas-kelas pemuridan. Ada 2 tahun full kamu belajar Alkitab, saudara. Kamu tak ajarin sampai tak bongkar balik di dalamnya, sampai tak reverse balik. Wah, kamu kalau enggak ikut kelas, kamu kan mudah tertipu sama orang-orang kayak Sumadulitan. Itu yang nafkahnya dari menghujat orang Kristen. Orang yang cari nafkahnya dari menghujat orang Kristen. Ya si Kainama, siapa lagi itu ya. Ngeri saudara ya. Mereka hidupnya di depan di Zoom nggak maunya di TikTok. Kenapa? Karena dapat duit mereka. Ya pada di TikTok kita nggak bisa cerita apa-apa. Tapi kalau di Zoom kan enak, nggak mau. Kenapa? Memang tujuannya memang mau menghujat, mau dapat uang dari hujat itu, nggak mau cari kebenaran. Itu roh najis, saudara, yang menguasai orang Indonesia, ya kan? Ya kan? Padahal mereka juga nggak ngerti yang diterangkan sama Zuma sama Donitan itu nggak ngerti, saudara mereka nggak ngerti. Muter-muter ngomong nggak ngerti. Si Donitan ditanyain sama si Coki di dia di podcast juga, juga bingung. Wah itu kalau dengan hukum Islam dunia aman, pasti aman. Si Cokinya bilang, lah itu di Jepang aman nggak pakai hukum Islam, negara paling aman, malah di Arab nggak aman. Kucuk juga nih ya, si orang-orang Islam. Itu orang najis, dia berusaha yang mempropaganda. Dia ditanya, kamu nyembah manusia, itu kamu di framing dengan roh najis, saudara. Kamu tanya balik, emang kalau saya nyembah manusia salahnya di mana? Daripada nyembah Allahnya kamu, tidak dapat dilihat oleh mata, tidak bisa didengar, tidak bisa bicara, tidak bisa dirasa. Kan nggak ada. Oh dengan iman, ya kok dengan iman. Yesus mewujudkan Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata. Yang 1 ayat 18. Itu kebenaran. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yaitu kalau kamu bersih dari roh najis. Nah, mulai dari kita sendiri. Kalau kamu biasa bohong, maka kamu akan mudah dibohongin. Tapi kalau kamu tidak bisa bohong, tidak berbohong, maka orang tidak bisa bohongin kamu. Ada ya? Orang kok penipu tertipu ya. Kalau kamu biasa bohong, orang akan mudah bohongin kamu. Tapi kalau kamu hidup di dalam kebenaran, kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu, kamu nggak bisa dibohongin. Sekalipun mungkin kamu seakan-akan bisa tertipu, tapi nggak bisa, saudara. Ada alarm di dalam alam bawah sadarmu. Karena kamu biasa mengatakan kebenaran. Kalau kamu tidak biasa mengatakan kebenaran, makanya kamu sering tertipu. Ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Allah, yang kudus, hidup, dan berkenan kepada Allah. Amin. Ya, amin. Terima kasih Pastor Paul untuk sharing firman Tuhannya yang memberkati kami semua.